Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutitya Putra Yahya. Saya berasal dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi tahun angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir saya 058 dan saya berasal dari kelas praktikum B. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait sizing of MCB, kontaktor, dan overload relay. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Perhitungan arus beban penuh. Di sini kita memiliki 3 rumus dasar, yaitu IFL sama dengan P dibagi akar 3 dikali V dikali efisiensi dikali PF. Kemudian rumus yang kedua yaitu IFL sama dengan KW dikali 1000 dibagi FL dikali akar 3 dikali PF dikali efisiensi. Kemudian untuk rumus yang ketiga yaitu IFL sama dengan HP dikali 745,7 dibagi FL dikali akar 3 dikali PF dikali efisiensi, dengan keterangan P sama dengan daya motor dapat berupa watt atau kW, V dapat berupa tegangan kerja atau volt, kemudian efisiensi motor yaitu antara 0,5 hingga 0,95, dan PF itu sebagai power factor di antara 0,8 sampai 0,9. Tapi perlu diingat bahwa IFL adalah dasar perhitungan semua komponen proteksi dan pengendalian motor. Jika salah, maka semua pemilihan komponen akan keliru. Kemudian kita lanjut ke pemilihan MCB. Untuk pemilihan MCB sendiri di sini memiliki kriteria pemilihan sebagai yang pertama, MCB harus memiliki rating maksimal yaitu 250% dari IFL. Kemudian yang kedua, MCB rating minimal yang biasanya dipilih oleh industri yaitu sebesar 150%. Kemudian yang ketiga, tipe MCB C atau D yaitu lebih besar daripada 10 kW memiliki pilih tipe D. Sebagai contoh, IFL sama dengan 10,5 kali 1,5 sama dengan 15,88 ampere. Maka pilih MCB yang sebesar 16 ampere. Maka MCB-nya yaitu fase 3 16 ampere, 220 volt dan tipe D. MCB ini melindungi instalasi dari hubung singkat dan arus lebih, dan pemilihannya harus sesuai dengan standar NEC. Kemudian kita lanjut ke pemilihan kabel. Untuk dasar perhitungannya yaitu arus kabel lebih besar atau sama dengan 125% dikali IFL. Gunakan tabel kapasitas hantar arus atau KHA. Koneksi panjang kabel, suhu, metode instalasi. Contoh, IFL sama dengan 10,59 ampere dikali 1,25 sama dengan 13,23 ampere. Maka pilih kabel dengan kapasitas atau sebesar 4 mm kuadrat, yaitu atau yang memiliki kapasitas 20 ampere. Kabel harus dipilih lebih besar dari arus motor agar tidak terjadi panas dan menjaga keamanan. Kemudian kita lanjut ke sizing thermal overload relay. Fungsinya untuk memproteksi motor dari beban lebih atau overheating. Aturan NEC 430 SF sama dengan atau lebih 1,15 atau kenaikan suhu kurang dari 40 derajat Celcius, maka maksimal yaitu 125% IFL. Jika tidak ada info, maka yang dipilih adalah 115 dari IFL. Untuk ekstra proteksi, gunakan 100% atau 90% IFL. Untuk rumusnya, IOL sama dengan IFL dikali faktor. Sebagai contoh, IFL sama dengan 10,59 ampere, maka IOL sama dengan
10,59 dikali 1,15 sama dengan 12,17 ampere. Untuk pemilihan OLR, pilih ukuran standar terdekat, misal 9 hingga 13 ampere. Kemudian lanjut ke pemilihan kontaktor. Untuk dasar pemilihannya yaitu arus nominal lebih kecil sama dengan 1,25 dikali IFL. Kategori beban yaitu AC dikurang 1 dan kurung beban resistif. AC sampai 3 motor induksi, AC sampai 4 starting atau stopping sharing. Tegangan koil sesuai kontrol 220 volt AC atau 24 VDC. Contoh, IFL sama dengan 10,59 ampere dikali 1,25 sama dengan 13,2 ampere. Maka pilih kontaktor dengan kapasitas 16 ampere AC 3. Kontaktor bekerja sebagai saklar otomatis. Pemilihan kategori beban sangat penting agar umur pakai lebih panjang. Kemudian, Tynizing komponen start delta. Start delta memiliki 3 komponen utama, yaitu dia memiliki 3 kontaktor yang berfungsi sebagai main, start, dan delta. Kemudian ada timer untuk perpindahan start menuju delta. Arus pada mode start yaitu I-start sama dengan 0,58 dikali IFL. Untuk pemilihan kontaktornya yaitu kontaktor 1 dan kontaktor 2 lebih kecil atau sama dengan IFL. Kontaktor 2 lebih kecil atau sama dengan 0,58 dikali IFL. Start delta digunakan untuk mengurangi arus start motor. Perlu koordinasi tepat agar motor tidak ngetrip. Kemudian, Sizing of component cheat sheet. IFL sama dengan KW dikali 1000 dibagi VL dikali akar 3 dikali PF dikali efisiensi. Rumus kedua, IFL sama dengan HP dikali 7,45,7 dibagi VL dikali akar 3 dikali PF dikali efisiensi. Dan untuk tabelnya berada yang ada di PPT. Oke, kemudian untuk tipsnya. Yang pertama, selalu gunakan data nameplate motor. Yang kedua, pastikan koordinasi proteksi. Yang ketiga, gunakan standar IEC atau SMI. Yang keempat, pertimbangkan faktor lingkungan. Dan yang terakhir, utamakan keselamatan dan keandalan sistem. Kesimpulannya, IFL itu berfungsi sebagai dasar sizing semua komponen. Pemilihan MCB, kabel, kontaktor, overload harus lebih besar dari IFL dengan margin safety. Rangkaian start delta memerlukan 3 kontaktor dan timer. Cheat sheet memudahkan, tapi standar harus tetap diikuti. Kemudian, desain sistem kontrol motor harus memenuhi aspek keamanan, efisiensi, dan keandalan. Semua perhitungan bertujuan agar motor dapat bekerja optimal, aman, dan tahan lama. Demikian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.